Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan seorang petani yang mendapatkan keajaiban karena telah menyekolahkan anak yatim piatu. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Fajar menyibak perlahan di langit desa Karangjati. Sebuah desa sunyi di kaki perbukitan Cirebon. Kabut tipis masih menyelimuti sawah yang menghampar luas, basah oleh embun yang belum sempat menguap. Suara kokok ayam bersahutan dari kejauhan, bersatu dengan desir angin pagi yang lembut menyapu batang-batang padi. Di tengah pematang, tampak seorang lelaki tua berjalan menyusuri lumpur basah. Caping usang menutupi sebagian wajahnya yang keriput, tapi sorot matanya masih tajam. Dialah Pak Darsa, petani tua yang dikenal sebagai pekerja keras dan tak pernah absen menyapa tanahnya sejak mentari belum tinggi. Sudah lebih dari 40 tahun ia mengolah sawah yang diwarisi dari orang tuanya. Meski hidupnya serba sederhana, Pak Darsa selalu menerima takdirnya dengan lapang. Istrinya, Bu Minah, telah lama meninggal karena sakit. Sejak itu, ia hidup seorang diri di sebuah rumah kayu kecil di ujung desa. Ia tak punya anak, tapi tak sekalipun ia mengeluh pada hidup. Baginya, semua yang datang dan pergi adalah kehendak Allah. Pagi itu, seperti biasa, ia pergi ke sawah lebih awal dari yang lain. Tapi ada yang berbeda. Saat sedang memeriksa aliran air yang mulai mengering di sisi barat petaknya, ia melihat sosok kecil di bawah pohon asem yang rimbun. Seorang anak perempuan, duduk memeluk lutut, diam. Bajunya kotor dan robek di beberapa bagian. Rambutnya acak-acakan, dan wajahnya tertunduk. Pak Darsa menghentikan langkah. Ia memandang dari jauh, memastikan bahwa ia tak salah lihat. Ia berjalan pelan mendekat. "Nak," sapanya lirih. "Kenapa kamu di sini sendirian?" Anak itu mendongak. Matanya sembab. Hidungnya merah. Ada luka lecet di pelipis kirinya. Ia tak menjawab, hanya menatap, seolah tak yakin ada orang yang benar-benar peduli. Pak Darsa duduk di tanah, tak peduli celananya basah. Ia letakkan capingnya di pangkuan, dan menunggu. Beberapa detik kemudian, suara kecil itu keluar. "Aku Nia. Ayah sama ibu meninggal. Enggak ada siapa-siapa lagi." Angin pagi terasa lebih dingin. Pak Darsa menelan ludah pelan. Ia tahu, desa ini tak besar. Kabar duka cepat menyebar. Tapi tentang Nia, ia belum dengar satu pun bisikan. "Rumahmu di mana?" tanyanya lagi. "Gak ada lagi, Pak, semuanya udah gak ada." Hening. Pak Darsa memandangi wajah kecil yang pasrah itu. Hatinya berdesir. Ada rasa asing yang datang, seperti panggilan dari masa lalu yang tak pernah selesai. Ia bangkit perlahan, mengulurkan tangan. "Kalau kamu gak keberatan, ikut ke rumah Bapak, ya. Enggak besar, enggak mewah, tapi ada tempat buat kamu istirahat dan makan." Nia memandangnya, ragu, tapi dalam keraguan itu, ada kilau harapan. Ia bangkit, menggenggam tangan kasar itu. Mereka berjalan bersama, menyusuri pematang sempit yang basah. Matahari mulai naik, dan bayangan mereka membentang panjang di tanah. Hari itu, desa Karangjati menyambut cerita baru. Cerita yang belum siapapun tahu, akan membawa keajaiban yang tak pernah diduga. Rumah Pak Darsa berdiri di pinggir sawah, berdinding papan dan beratapkan genting tua yang sebagian mulai berlumut. Meski tampak reot dari luar, bagian dalamnya bersih dan tertata rapi. Di sudut dapur masih tergantung lampu minyak kecil yang biasa dinyalakan saat malam tiba. Bau kayu tua dan aroma tanah lembab menyambut siapa saja yang masuk. Nia duduk memeluk lutut di atas dipan bambu yang dilapisi tikar pandan. Wajahnya belum sepenuhnya tenang. Pandangannya kosong, menyapu dinding rumah yang penuh dengan bingkai usang dan rak berisi kitab-kitab tua. Ia belum bicara banyak sejak tadi. Hanya mengangguk pelan saat ditawari air hangat dan sepotong ubi rebus. Pak Darsa tak banyak bertanya. Ia paham. Luka kehilangan tak bisa disembuhkan dengan kata-kata. Biarlah waktu yang berbicara.
Yang penting, anak itu kini ada di tempat yang aman. Sore itu, setelah menunaikan sholat Asyar, Pak Darsa duduk di serambi rumah. Ia menatap sawahnya yang mengering perlahan karena musim kemarau yang panjang. Langit cerah, tapi tak memberi harapan akan hujan dalam waktu dekat. Daun padi mulai menggulung, tanda kehausan. Tapi ia tetap tenang. Dari balik pintu, Nia memperhatikan lelaki tua itu. Ada sesuatu dalam sosok Pak Darsa yang membuatnya merasa tidak sendirian. "Bapak." Suara kecil itu akhirnya terdengar. Pak Darsa menoleh pelan. "Iya, Nia. Kalau aku boleh sekolah, enggak?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Pak Darsa diam sejenak. Tak langsung menjawab. Bukan karena ragu, tapi karena ia tahu beratnya beban yang harus ditanggung untuk menjawabnya dengan sungguh-sungguh. Biaya sekolah, seragam, alat tulis, semuanya bukan perkara ringan bagi seorang petani tua dengan hasil sawah yang tak pasti. Tapi saat menatap mata Nia yang penuh harap, tak ada alasan untuk berkata tidak. "Boleh, Nak. Insya Allah, Bapak usahakan." Mata Nia membesar. "Tak percaya." "Beneran, Pak?" Pak Darsa mengangguk. "Beneran." Sejak hari itu, hidup di rumah kayu tua itu mulai berubah. Pagi-pagi, Pak Darsa mengantar Nia ke sekolah yang terletak di ujung desa. Ia pinjam sepeda tetangga agar anak itu tak terlambat. Sementara siangnya, ia kembali ke sawah. Meski air irigasi makin surut dan tanah mulai retak, ia terus bekerja, menggali, menampung, bahkan kadang menimba air dari sumur jauh hanya untuk mempertahankan hidup tanaman padinya. Beberapa warga mulai membicarakannya. "Pak Darsa itu aneh. Ya, udah tua, masih sok-sokan urus anak orang. Kayak hidupnya sendiri udah cukup aja." Tapi ia tak menggubris. Biarlah orang berkata apa. Yang ia tahu, Allah menitipkan anak ini padanya, dan ia harus menjaga amanah itu sebaik mungkin. Di malam hari, setelah Nia tidur, Pak Darsa sering menatap langit-langit rumah sambil memikirkan cara agar bisa terus menyekolahkan anak itu. Ia mulai menjual beberapa alat pertanian yang jarang dipakai. Ia bahkan menawarkan hasil panennya tahun lalu yang masih disimpan, hanya demi membeli seragam baru dan buku tulis. Ia tak pernah mengeluh. Dan di langit malam, bintang-bintang seolah lebih terang dari biasanya. Musim kemarau terus menggigit desa Karangjati. Hujan terakhir turun lebih dari 2 bulan lalu, dan sejak itu, mata air mulai menyusut satu persatu. Sungai kecil yang biasa mengalir di tepi desa kini tinggal alur batu dan lumpur kering. Udara panas menusuk kulit, dan langit tampak pucat seperti enggan menurunkan rahmat. Di sawah, daun-daun padi berubah warna, dari hijau menjadi kekuningan yang tidak wajar. Sebagian mulai rebah, tidak kuat menahan haus. Petani-petani lain di desa sudah mulai menyerah. Mereka memotong lebih awal untuk menghindari kerugian besar. Tapi tidak dengan Pak Darsa. Ia masih bertahan. Setiap hari, tubuh tuanya membawa ember besar, menimba air dari sumur di pinggir hutan kecil, dan menyiram sawahnya satu petak demi satu petak. Sementara itu, Nia tetap berangkat sekolah dengan semangat yang tak pernah surut, mengenakan seragam yang baru ia miliki satu-satunya. Sepulang sekolah, ia membantu di rumah, memasak nasi, membersihkan halaman, dan kadang ikut ke sawah membawa bekal untuk Pak Darsa. "Mau dibantu, Pak?" tanya Nia suatu sore, membawa air dalam kendi kecil. Pak Darsa menggeleng. "Kamu capek, Nak? Sudah belajar, cukup bantu di rumah aja." Tapi Nia tetap berdiri di sampingnya. Ia tak bicara, hanya berdiri, seperti ingin berkata bahwa ia ingin ikut menanggung sedikit dari beban lelaki tua itu. Warga desa mulai mengkhawatirkan kondisi sawah Pak Darsa. Ada yang menyarankan menjual lahan saja. Ada juga yang menyindirnya diam-diam. Kalau sawah itu gagal panen, bisa-bisa anak itu disuruh berhenti sekolah. Tuh orang tua keras kepala. Udah nggak ada air, dipaksa juga tumbuh. Namun Pak Darsa tetap melangkah. Setiap pagi dan sore, ia berbicara pada tanahnya dengan hati. Ia percaya, tanah yang dirawat dengan tulus akan mendengar doa yang disiramkan dengan ikhlas.
Malam-malamnya kini penuh dengan sujud panjang, memohon agar Allah memberinya kekuatan, bukan harta, tapi daya untuk terus berjuang. Pada suatu malam, angin berubah arah. Langit tak lagi cerah. Awan kelabu menggantung, lambat namun pasti, menggulung perlahan ke atas desa Karangjati. Petir sesekali memecah keheningan. Dan untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, udara membawa aroma tanah basah. Pak Darsa terbangun dari tidurnya. Ia duduk di ranjang, mendengarkan baik-baik. Hujan. Rintik itu turun perlahan, nyaris tak terdengar. Tapi bagi Pak Darsa, itu adalah nyanyian langit yang lama dinanti. Ia berjalan keluar rumah, menengadahkan wajahnya, membiarkan air hujan menetes di kening dan pipinya yang cekung. Tak ada kata yang keluar, hanya senyuman, dan air mata yang ikut mengalir diam-diam. Namun, keanehan pun mulai muncul. Hujan itu hanya turun di satu tempat, di atas sawah milik Pak Darsa. Keesokan paginya, kabar aneh itu menyebar cepat seperti angin yang menyusup ke setiap sudut rumah. Warga desa Karangjati berkumpul di pematang, menatap sawah Pak Darsa yang basah oleh air hujan malam tadi. Padinya tampak segar, tegak berdiri, dan berkilau diterpa sinar matahari pagi. Sementara di sekelilingnya, sawah-sawah lain masih kering, retak, dan sekarat. Tak ada yang mengerti. Di rumahku nggak hujan semalam, ucap Pak Surya, petani di sebelah timur. Sama. Awan mendung cuma numpuk, tapi nggak ada satu tetes pun jatuh, sahut Bu Marni dari balik kerudungnya. Mereka menatap sawah Pak Darsa seolah menyaksikan sesuatu yang tak masuk akal. Tanahnya lembab, daun padinya mengilat. Bahkan beberapa rumpun tampak mengeluarkan bulir lebih awal dari waktu biasanya. Pak Darsa hanya mengangguk pelan. Ia tahu apa yang terjadi semalam. Tapi bukan dirinya yang membuat itu semua terjadi. Ini bukan karena saya, ujarnya lirih pada beberapa warga yang bertanya. Mungkin ini karena Allah sedang menghibur hambanya yang letih. Sementara itu, Nia berdiri di dekat pagar sawah. Matanya berbinar, bukan hanya karena kagum, tapi juga karena ia melihat wajah Pak Darsa pagi itu tampak berbeda. Lebih terang, lebih tenang. Seperti beban yang lama menempel di pundaknya tiba-tiba dilepaskan tanpa suara. Hari-hari berikutnya, pertumbuhan padi di lahan Pak Darsa berlangsung cepat dan aneh. Batangnya kokoh, daunnya lebat, dan bulirnya mulai terlihat padat meskipun belum waktunya panen. Anak-anak muda desa yang biasanya enggan ke sawah, kini datang sekadar melihat-lihat. Pak, bibitnya beda, ya. Bapak pakai pupuk apa? Gimana caranya bisa hujan di satu sawah aja? Pak Darsa menjawab dengan senyum, kadang hanya dengan anggukan. Ia tak ingin menepuk dada atas kejadian yang tak bisa dijelaskan. Ia hanya tahu satu hal, bahwa rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka, dan tugas manusia adalah terus berbuat baik, walau kecil dan diam-diam. Namun, tidak semua orang memandangnya dengan kagum. Ada juga yang mulai merasa iri. Jangan-jangan dia pakai sesuatu. Pasti ada rahasia di balik itu. Mana mungkin Allah milih kasih begitu? Bisik-bisik itu terdengar, tapi tak menggoyahkan hati Pak Darsa. Ia tetap bekerja seperti biasa, tetap menyiram padi meski sudah tak perlu lagi, tetap menjemputnya pulang sekolah dengan sepeda pinjaman. Seolah tak terjadi apa-apa. Tapi keajaiban itu belum selesai. Panennya nanti akan membawa lebih banyak keanehan dan kejutan, yang akan membuka mata banyak orang di desa Karangjati, tentang arti keberkahan yang sesungguhnya. Waktu panen pun tiba. Sawah-sawah lain di desa Karangjati sebagian besar gagal. Ada yang panennya dipercepat dan hasilnya tak seberapa. Ada pula yang memilih membiarkan padinya rebah, pasrah pada musim yang tak ramah. Tapi di petak sawah milik Pak Darsa, padi tumbuh sempurna. Batangnya tinggi, bulirnya padat, dan warna kuning keemasannya menandakan kesuburan yang tak biasa. Saat sabit pertama memotong batang padi, aroma harum langsung menyebar, seperti bau beras yang baru dimasak. Para petani yang ikut membantu panen menggeleng-geleng tak percaya. Ini luar biasa, Pak, kata Pak Udin yang sudah 30 tahun bertani. Saya belum pernah lihat hasil sebagus ini,
apalagi di musim kemarau. Pak Darsa hanya tersenyum. Tangan tuanya tetap bekerja, menumpuk ikatan-ikatan padi dengan sabar. Dalam 2 hari, seluruh sawah selesai dipanen. Jumlah gabah yang terkumpul jauh lebih banyak dari musim-musim sebelumnya. Gudang kecil di belakang rumah Pak Darsa sampai tak cukup menampung semuanya. Ia harus meminjam lumbung milik tetangganya yang kosong. Kabar tentang hasil panen itu sampai ke telinga kepala desa, lalu menyebar ke desa-desa tetangga. Ada yang datang khusus hanya untuk melihat sisa ladang yang sudah dipanen. Ada yang bertanya apakah Pak Darsa mau menjual sebagian benihnya. Namun, Pak Darsa tak menjual benih itu. Ia membagikannya. Setiap petani yang datang dan bertanya dengan niat baik, diberinya 1 genggam benih. Tak ada biaya, tak ada syarat. Hanya 1 pesan yang ia ucapkan setiap kali. Tanamlah dengan niat memberi, bukan mengambil. Nia yang menyaksikan semua itu dari dekat merasa heran. Pak, kenapa nggak dijual aja? Kan bisa buat bayar sekolah, beli sepeda, atau apa kek? Pak Darsa mengelus kepala Nia sambil tertawa pelan. Yang memberi kita panen segini bukan benih. Nak, tapi Allah, kita hanya numpang lewat di dunia. Rezeki yang ditahan, lama-lama membusuk. Tapi kalau dibagi, insya Allah, makin banyak datangnya. Nia terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi menancap dalam. Beberapa minggu kemudian, seorang pengusaha beras dari kota datang. Ia mendengar dari jaringan pasar bahwa ada panen aneh di Cirebon. Setelah menelusuri, ia sampai di Karangjati dan langsung menuju rumah Pak Darsa. Melihat kualitas gabah yang masih disimpan, ia langsung menawar. Kalau Bapak mau jual, saya bayar 2 kali lipat harga pasaran. Pak Darsa tidak langsung menjawab. Ia menimbang dengan hati-hati. Hasil panennya memang lebih dari cukup. Cukup untuk membiayai sekolah Nia bertahun-tahun, cukup untuk memperbaiki rumah, dan cukup untuk hidup tenang di hari tua. Akhirnya, ia menjual sebagian. Bukan karena tergiur, tapi karena tahu bahwa sebagian itu memang sudah waktunya berpindah tangan. Sisanya tetap ia simpan, sebagian lagi tetap ia bagi ke tetangga yang membutuhkan. Hasil penjualan itu ia pakai untuk satu hal pertama yang ia lakukan sejak dulu tidak pernah sempat. Mendaftarkan Nia ke sekolah yang lebih layak, dengan fasilitas yang lebih baik, walau jaraknya lebih jauh dari desa. Hari itu, saat Nia menerima seragam barunya, matanya berkaca-kaca. Bukan karena kainnya bagus, tapi karena ia tahu, langkahnya tidak hanya disanggah oleh sepatu baru, tapi oleh cinta tulus seorang lelaki tua yang tak pernah lelah mencangkul harapan. Langit pagi di Karangjati terasa sejuk. Setelah panen raya yang penuh keajaiban, hari-hari kembali berjalan normal. Pak Darsa tetap bangun lebih awal dari ayam jantan, menyapu halaman rumah, menyiram tanaman di sekitar pekarangan, dan menyiapkan sarapan sederhana untuk Nia. Nia kini bersekolah di kota kecil, sekitar 1 jam perjalanan dari desa. Ia berangkat dengan angkutan umum yang dibiayai dari hasil panen lalu. Seragam barunya kini mulai lusuh, tapi ia memakainya dengan bangga. Di sekolahnya, ia menjadi salah satu murid paling tekun dan disayangi banyak guru. Suatu siang, saat Pak Darsa sedang merapikan alat-alat pertanian di gudang belakang, seorang petugas pos datang mengayuh sepeda. Pak Darsa, teriaknya dari kejauhan. Ada surat untuk Bapak. Pak Darsa keluar sambil mengelap tangan. Ia menerima amplop putih dengan cap resmi dan nama pengirim yang asing, Yayasan Pendidikan Nusantara. Ia membuka surat itu dengan perlahan. Tangannya sedikit gemetar. Tulisan di dalamnya rapi, berkop resmi, dan menyampaikan satu hal yang membuat hatinya bergetar. Dengan ini kami menyampaikan bahwa siswa atas nama Nia Fatimah telah dinyatakan berhak menerima beasiswa penuh dari Yayasan Pendidikan Nusantara, termasuk biaya sekolah, buku, transportasi, serta kebutuhan penunjang lainnya, selama masa studi hingga jenjang menengah atas. Pak Darsa membaca ulang surat itu. Berkali-kali, matanya berkaca, mulutnya tak bisa berhenti mengucap syukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ia sujud di tanah, di antara sisa jerami yang belum dibakar, membiarkan tubuhnya menempel pada bumi yang selama ini ia cintai dan rawat.
Ia tak pernah meminta balasan, tapi Allah selalu memberi lebih dari cukup. Sore harinya, saat Nia pulang dan melihat surat itu, ia menjerit kecil sambil memeluk Pak Darsa erat. Kita nggak perlu bayar lagi, Pak? Beneran? Pak Darsa mengangguk pelan. Allah punya banyak cara buat nolong hambanya. Nia, kita tinggal jalanin aja. Malam itu, suasana di rumah kayu tua itu hangat sekali. Mereka makan nasi dengan lauk sederhana, tapi tawa mereka memenuhi ruangan kecil itu. Lampu minyak tua bersinar lembut, menemani obrolan yang penuh mimpi. Namun di luar rumah, di jalan desa yang sunyi, ada seorang pria muda yang berhenti di depan pagar bambu rumah Pak Darsa. Ia membawa tas kulit dan mengenakan kemeja putih kusut oleh perjalanan. Wajahnya asing, tapi sorot matanya menunjukkan maksud yang dalam. Ia menatap rumah itu sejenak, lalu mengetuk pagar pelan. Tok tok. Suara itu membuat Pak Darsa dan Nia menoleh bersamaan. Siapakah tamu malam-malam begini? Pintu kayu dibuka perlahan. Pak Darsa melangkah keluar, membawa lampu minyak di tangan. Nia mengikuti dari belakang, penasaran. Pria muda di depan pagar itu tersenyum sopan. Tubuhnya tinggi, kurus, dan wajahnya tampak lelah namun bersih. Ia memegang topi lusuh di tangan dan menunduk sedikit sebagai salam. Maaf, Pak, apakah ini rumahnya Pak Darsa? Tanyanya pelan. Pak Darsa mengangguk. Iya, betul. Ada perlu apa, Nak? Pria itu menarik napas dalam. Saya, Iman, Pak, anak dari Bu Maryam. Dulu, ibu saya pernah tinggal di sini. Beliau sering cerita tentang seorang petani tua yang menolongnya saat susah. Saya kesini nyari jejak, Pak. Pak Darsa diam sejenak. Nama itu menggugah ingatannya. Maryam, seorang janda muda yang dulu datang ke Karangjati bersama anaknya yang masih balita. Waktu itu ia hanya singgah, lalu pergi entah kemana. Tak ada kabar sejak saat itu. Iman, gumam Pak Darsa. Berarti kamu dulu masih kecil waktu terakhir ke sini. Iya, Pak. Setelah ibu wafat, saya diasuh saudara jauh. Sekarang saya kerja di LSM Pendidikan. Beberapa minggu lalu saya dengar tentang Nia dari laporan sekolah. Nama Pak Darsa disebut. Entah kenapa, hati saya tergerak buat ke sini. Pak Darsa mempersilakan tamunya masuk. Nia menyiapkan air minum dan alas duduk. Suasana rumah jadi hening, tapi bukan karena canggung, lebih seperti hening yang menenangkan. Seperti dua arus sungai yang akhirnya bertemu kembali setelah berpisah lama. Obrolan malam itu mengalir panjang. Iman bercerita tentang kehidupannya yang penuh perjuangan, tentang ibunya yang selalu mengajarkan satu hal. Jika kau tak bisa membalas kebaikan orang yang menolongmu, tolonglah orang lain dengan kebaikan yang sama. Pak Darsa hanya mendengarkan. Matanya redup tapi hangat. Ia tidak merasa pernah berbuat besar. Tapi ternyata, sejumput kebaikan kecil bisa tumbuh menjadi jejak yang panjang, jauh melampaui waktunya. Sebelum pamit, Iman menyerahkan sebuah map berisi dokumen. Kami di lembaga punya program pembangunan ruang belajar desa. Kalau Bapak izinkan, kami ingin mulai dari sini. Bikin tempat belajar, bukan cuma buat Nia, tapi buat anak-anak desa Karangjati. Gratis, terbuka, dan kami ingin namanya Rumah Belajar Darsa. Pak Darsa menatapnya lama. Tangannya bergetar saat menerima map itu. Kenapa pakai nama saya? Tanyanya pelan. Iman tersenyum. Karena nama Bapak yang membuka jalan. Karena di desa ini, ada seorang petani yang tak pernah berhenti memberi, meski dirinya sendiri tak punya banyak. Malam itu, Pak Darsa duduk lama di serambi rumah, memandang bintang-bintang yang bersinar terang. Nia tertidur di dipan dengan senyum di wajahnya. Dan di luar sana, dunia mulai berubah. Perlahan, tapi pasti. Dimulai dari rumah kayu tua yang sederhana, di tengah desa yang pernah nyaris dilupakan. 3 bulan berlalu sejak kedatangan Iman ke Karangjati. Di bekas lahan kecil milik Pak Darsa yang dulu hanya ditanami ketela, kini berdiri sebuah bangunan sederhana berdinding kayu dan beratap seng, dengan papan nama dari bambu bertuliskan, Rumah Belajar Darsa. Anak-anak desa datang setiap sore.
Ada yang masih duduk di sekolah dasar. Ada pula yang remaja dan belum bisa membaca lancar. Di dalam rumah belajar itu, tak ada bangku-bangku mahal. Hanya tikar, papan tulis, dan rak buku yang disumbangkan dari kota. Tapi yang lebih penting, ada cahaya harapan yang menyala di mata anak-anak itu. Sesuatu yang dulu nyaris hilang dari desa Karangjati. Iman tinggal sementara di rumah warga, membantu mengajar sambil melatih beberapa pemuda desa agar bisa meneruskan. Ia mengatur kelas-kelas kecil, membagi pelajaran berdasarkan usia, dan sesekali mendatangkan relawan dari kota. Pak Darsa menjadi sosok yang mereka hormati. Walau ia tak mengajar secara langsung, setiap anak tahu, rumah belajar itu tak akan ada tanpa keteguhan seorang petani yang menyekolahkan seorang anak yatim piatu di tengah kemiskinan. Nia juga ikut mengajar. Ia mengajarkan membaca untuk adik-adik kelasnya, sambil tetap mengejar cita-citanya sendiri. Ketika ditanya oleh seorang relawan dari kota apa mimpinya, Nia menjawab sederhana, "Aku ingin jadi guru. Tapi bukan cuma di sekolah. Aku mau ngajarin orang-orang kayak aku dulu, yang merasa nggak penting buat belajar." Hari demi hari, suasana desa berubah. Para orang tua yang dulu tak peduli, mulai datang ikut duduk di belakang kelas. Para pemuda yang dulu hanya nongkrong di pos ronda, kini bergantian menjaga rumah belajar, membantu memperbaiki atap, atau membuat tempat duduk dari bambu. Pak Darsa tak pernah menepuk dadanya. Ia tetap menanam di sawah, tetap menimba air, tetap mengantar Nia ke jalan utama setiap pagi. Tapi kini, setiap kali ia lewat, anak-anak kecil melambai padanya sambil berseru, "Pak Darsa! Pak Darsa!" Dan ia membalas dengan senyum lebar, seolah ingin berkata, "Teruslah belajar, nak, dunia ini luas, dan Allah selalu bersama orang yang ikhlas." Suatu hari, Iman membawa berita. Ada program kerjasama dari yayasan yang akan memperluas rumah belajar menjadi pusat keterampilan. Mereka ingin mengajarkan pertanian modern, pengolahan hasil tani, bahkan teknologi dasar, agar Karangjati tak lagi tertinggal. "Pak, ini semua berawal dari Bapak. Saya cuma penyambung," ujar Iman. Pak Darsa menggeleng pelan. "Kita ini cuma biji, nak, tapi Allah yang menumbuhkan." Dan saat matahari sore menyentuh ujung sawah, ketika suara anak-anak membaca bersahut-sahutan dari dalam rumah belajar, Pak Darsa berdiri memandang langit. Langit yang pernah mendung, yang pernah tak mau menurunkan hujan, tapi kini cerah seperti menyampaikan salam dari langit kepada tanah yang sabar. Hikmah cerita. Kisah Pak Darsa mengajarkan kita bahwa ketulusan dan keikhlasan dalam berbuat kebaikan, meskipun terlihat kecil dan sederhana, mampu membawa keberkahan dan keajaiban dari Allah. Tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi banyak orang di sekitar kita. Kebaikan yang terus dijaga dan dibagikan akan menjadi ladang pahala dan pembuka pintu rezeki yang tak terduga. Ayat Al-Quran. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Az-Zalzalah 7. Cerita ini adalah fiktif, dibuat seperti nyata agar kita bisa mengambil hikmah dan inspirasi di dalamnya. Semoga kisah ini menguatkan hati dan menambah semangat untuk terus berbuat baik tanpa mengharap balasan selain ridha Allah. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe agar saya bisa terus membagikan cerita-cerita inspiratif lainnya.